supaya ilmu yang kita pelajari hari ini berkat dan nggak lupa-lupa, kita baca doa dulu ya dengan dipimpin oleh Yanti Yusmida. Mohon pimpin kawan-kawannya mencoba belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Hari ini siapa yang nggak hadir? Asmaul Husna. Satu orang yang nggak hadir, yang lain hadir semua. Iya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita pertemuan sebelumnya. Ada ibu pesan kemarinnya suruh ibu minta kalian belajar materi sistem pertidaksamaan. Ini ya berapa variabel? 3. Nah, ini adalah kita masuk ke materi baru, sistem persamaan 3 variabel. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belajar nggak tentang sistem persamaan atau persamaan? Sudah di kelas berapa? Kelas 1 ya, kelas 2 ya juga. Kelas 1 kita baru belajar Satu variabel. kalau kelas 2? Kelas 1 apa itu? SMP. Kelas 1 SMP. Oke. Jadi sekarang kita akan belajar yang 3 variabel. Nah, sekarang mau tanya, apa sih penerapan apakah kalian tahu penerapan materi sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Ayo. Waktu beli gula, Bu ya. Hah? Waktu beli? Beli gula, beli kue. Fotokopi. Iya. Farah bagaimana? Waktu beli apa? Menghitung harga. Waktu ke pasar. Beli sayur. Kalian pasti kan sering bantu-bantu ibu, mama, ayah beli-beli apa kan? Jadi kan nanti disuruh beli kangkung misalnya, kangkung 2 ikat, kemudian bayam, habis itu cabai kayak gitu kan. Tapi kita nggak tahu nanti per kilo yang berapa. Jadi inilah konsep nilai yang kita pakai saat kita dalam kehidupan sehari-hari saat beli-beli hal seperti itu. Nah, untuk lebih mengerti bagaimana sih persamaan linear variabel itu, ibu ada supaya kalian paham yang mana persamaan linear 1 variabel, 2 variabel sama 3 variabel. Nah, ibu minta kalian untuk maju ambil kartu sama ibu ya. Semua, Bu. Ya, semua. Oh ya, Oke. Nah, kalau misalnya kalian belum paham, ibu kasih waktu untuk membaca karena kan ibu sudah suruh baca pas di rumah. Nah, ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian pahami dulu yang di buku. Kemudian ibu tanya nanti yang di kartu itu apa ya? Oke, waktunya habis. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang yang di kartunya persamaan sistem persamaan linear? Ya, semuanya persamaan. Nah, ibu mau tanya, kalau yang persamaan itu bagaimana? Ada sama dengan memiliki 1 variabel paling sedikit. Enggak. Kemudian ibu tanya, yang ada 2 huruf, yang memiliki 2 huruf. Nah, coba ibu mau tanya pendapat kalian yang memiliki 2 huruf itu bagaimana maksudnya? Dia ada X sama Y ya. YZ, Bu. YZ, oke. Nah, apa itu maksudnya? Persamaan apa? Ini persamaan dengan 2 variabel karena di sini ada 2 variabel, yaitu variabel pertama Y, variabel kedua Z. Yang lain bagaimana?
Yang lain dapat kartu apa yang lain? Satu variabel. Satu variabel. Yang tiga variabel. Kalau misalnya satu bagaimana? Memiliki tanda sama dengan dan memiliki ini satu variabel. Farah, bagaimana? Pendapatnya sama? Sama. Nah, kalau misalnya tiga variabel bagaimana? Memiliki tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Bersama dengan. Oke. Udah paham semuanya? Bayangan kalau kita ingin belajar apa hari ini? Tentang yang tiga variabel. Kan ada satu, ada dua, ada tiga kan? Tapi kita akan belajar tentang tiga variabel. Materi kita ini materi perkembangan materi yang lebih detail dari kelas 2 SMP. Oke. Selanjutnya Ibu akan tampilkan materi di PPT ya. Nah, yang pertama ini kan untuk kompetensi dasarnya kita belajar tentang kompetensi dasar KD 3 yaitu menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah konseptual. Kemudian untuk indikator ini yang ingin kita capai hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan bagaimana persamaan linear tiga variabel, bagaimana membedakan antara yang tiga variabel, dua variabel dan satu variabel. Kemudian bisa menentukan himpunan penyelesaian menggunakan tiga metode yaitu eliminasi dan substitusi. Kemudian dapat membuat model matematikanya dari soal paham cerita ya. Tujuan kita mempelajari hari ini adalah supaya peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah konseptual dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan SPLDV dengan mandiri, integritas, dan tepat. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih kartu. Bagaimana yang dimaksud dengan SPLDV? Siapa yang bisa jawab sekali lagi sama Ibu? SPLDV, apa yang dimaksud dengan SPLDV? SPLDV berarti singkatan dari Sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, siapa yang bisa jawab? Dah, Nisa. SPLTV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang memiliki tiga variabel. Ada yang lain? Yang mau jawab? Dan berpangkat tertingginya satu. Yang lain? Sistem persamaan linear tiga variabel yaitu beberapa persamaan yang memiliki tiga variabel. Oke, jadi sekarang kita kumpulkan semua. Jadi tadi Nisa ada bilang apa? Coba ulang Nisa. Kalimat SPLTV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang memiliki tiga variabel. Berarti itu kan kalimat terbuka yang memiliki tanda sama dengan dan kemudian memiliki variabel. Kemudian pendapat Nadia memiliki pangkat Tertingginya tertinggi. Kemudian satu lagi si Vika ada beberapa. Nah, itu kuncinya. Ke atas kalau misalnya dibilang sistem, pasti dia ada beberapa, tidak satu. Makanya ada beda persamaan linear dengan sistem persamaan linear. Berarti kalau dibilang sistem persamaan linear, berarti ada beberapa, lebih dari satu. Berarti boleh 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka kalau misalnya pengertian dari buku, yaitu setiap persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah CX tambah YZ dan D dengan ABC dan D adalah konstanta dan ABC dan C tidak nol. Maka persamaan tersebut disebut persamaan linear dalam tiga variabel. Kemudian himpunan titik yang memenuhi persamaan tersebut adalah X, Y, Z. X tambah BY dan YZ adalah suatu bidang data dalam sumbu-sumbu ortogonal X, Y, dan Z. Nah, kemudian untuk bentuk umumnya, untuk bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel, siapa yang bisa? Ada yang ingat? Udah belajar semalam, ada yang ingat? Bentuk umumnya? X tambah BY X tambah BY tambah CZ sama dengan D. Bentuk umumnya
3. Kalau ini kan baru persamaan. Kalau ini untuk sistem persamaan linearnya. Ini kan persamaan linear satu variabel. Baru satu kan persamaannya. Kalau misalnya yang sistem persamaan linear 3 variabel, ayo Rika. AX1 tambah BY1 A1X tambah B1Y tambah CZ AX1 tambah BY1 tambah CZ1 nanti ada lagi sama dengan 0. sama dengan 0. Nanti ada lagi AX2 tambah BY2 tambah CZ2 sampai beberapa ada sistem sampai 3. Oke, teman semuanya berarti udah paham ya, udah paham maksudnya. Ya, sekarang kita lihat. Ya, nampak kan? Berarti ada beberapa ya, ingat. Sistemnya ada beberapa. C, A, B, C, D-nya ada sampai 3. Ini juga contohnya sampai 3. Nah, kemudian sekarang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, Ibu mau tanya, saat kita menyelesaikannya kan kita ada caranya. Kalian ingat nggak berapa cara yang diajarkan ketika SMP? Ada eliminasi, substitusi, matriks, lagi ada determinan. Ada determinan juga kan? Ada 6 Bu. Tapi yang kita belajar hari ini cuma 3 yaitu apa aja? Yang paling dasar kalau Substitusi, eliminasi, satu lagi, matriks, satu lagi. Determinan. Matriks tuh masih agak ini determinan, gabungan antara substitusi dan eliminasi. itu yang paling banyak dipakai. Berarti ada 3. Udah tahu ada kan metode substitusi bagaimana? Tadi ajarkan di kelas 2 SMP. Nah, kemudian cara kita untuk langkah-langkah dalam merancang suatu model matematika. Soalnya kan kita kalau misalnya ada dikasih soal kan itu nggak berbentuk X, nggak ada ini ya. Jadi langkahnya untuk kita menentukan model matematika itu bagaimana? Yang pertama yaitu tetapkan dulu besarannya. Misalnya masih ingat nggak kalau misalnya dikasih soal Ani membeli 2 pensil dan 1 buku dengan seharga 3.000. Pertama apa yang kita buat? Tuh kalau 2 variabel. Pertama apa kita buat? Membuat variabelnya, membuat berapa jumlahnya. Pertama kita tentukan dulu si X itu dia apa? Buku kah? Pensil kan kayak gitu. Iya. Nah, ini bisa tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel dan nyatakan dalam variabel. Nah, yang selanjutnya rumuskan dalam hubungannya apakah ditambah, apakah dikurang, kan itu ekspresi matematikanya. Paham semuanya? Paham. Oke. Setelah kita rancang model matematikanya, barulah kita hitung berapa nilai X, nilai Y. Nah, sekarang Ibu kasih LKPD-nya dan hari ini Ibu akan membagikan LKPD dan membentuk kalian 2 kelompok. Sistemnya, Ibu akan melihat keaktifan kalian dalam kelompok, diskusi, kemudian bagaimana saat kalian berinteraksi dengan anggota kelompoknya itu semua nilai ya. Yang nggak aktif nanti nilainya minus. Kalau misalnya aktif kayak tadi ada semua tadi aktif, itu dapat plus semua. Kalau misalnya dalam kelompok yang nggak aktif, dapat minusnya. Oke, kelompoknya ikut tunjuk aja ya biar cepat. Yang Pak orang sini, geser sini. Oke, harus berbentuk kelompok cepat. Ngomong cepat-cepat. Ini berempat ya. Jadi kalian jawab di kertas planoni, nanti tempel di dinding ya. Hari ini kita buat kunjung karya. Kunjung apa? Kunjung karya.
misalnya ada yang tidak dipahami, boleh tanya sama dia. Ada yang tidak dipahami? Itu balik lagi hari tanya lagi. Apa yang Cilaka. Mana nomor 3? Yang sudah siap, silakan ditempel hasil karyanya di dinding. Kelompok pertama di sini, kelompok 2 di belakang ya. tadi aku mau pakai apa? Oke, sekarang salah satu teman kelompok kalian berdiri di stand kalian masing-masing, yang lain kunjung ke Saya. kelompok. Oke, yang kelompok ini berarti Husna, Husna berdiri di sana. Yang lain kunjung ke sebelah sana. Kalian kalau misalnya ada yang salah boleh langsung dicoret di samping jawaban mereka. Kalau misalnya ada pendapat kalian masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja kepada penjaga standnya ya. Stand. Dari mana, Bu? Yang mana? Oke, silakan duduk di kelompok yang masing-masing. Oke, udah lihat semua karya teman-teman kalian semua kan? Sekarang kelompok yang ingin menyanggah atau ingin memberi komentar kepada hasil karya kelompok lain, boleh silakan dari kelompok pertama dulu boleh. Saya Nadia dari kelompok 1. Menurut saya jawaban kami sama, tetapi kalau kelompok 1 itu lebih dijelaskan lagi, ada paket A, paket B, dan paket C. Kalau kami langsung memisahkan apa itu dari variabel X, yaitu kemeja putih, Y-nya celana, dan Z-nya dasi, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya bagaimana, ada yang ini? Oke, Asma Mahmud Husna. Kan yang nomor 1 dibilang apa yang harus diketahui tentang permasalahan tersebut. Mungkin yang harus diketahui ada kemeja, celana, dan dasi itu kan ada misalnya X, Y, dan Z, Bu. Tapi yang di bawahnya itu penyelesaian. Jadi kalau kita lihat kayak gitu, kita nggak tahu paket A yang mana, paket B yang mana, dan paket C yang mana. Mungkin dijelaskan dulu paket A yang mana, paket B yang mana, paket C yang mana. Oke, bagaimana, ada yang ingin menyanggah? Ada, Bu. Sedangkan kan ditanya dari soal itu kan harga masing-masing, bukan harga masing-masing per paket. Jadi menurut kami per paket itu tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu dikatakan lagi. Iya, ini soal yang dari sini, tapi yang di belakangnya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kalian sudah mengerjakan kelompok masing-masing dan per kelompoknya sudah menyanggah. Jadi sebenarnya semua yang kalian jawab tuh benar semua. Hanya saja mungkin berbeda persepsi, ini nggak usah ditulis, semuanya sama. Nah, jadi jangan ada yang merasa kurang. Hari ini semuanya kerjanya bagus, baik, dan hasil LKPD-nya juga bagus. Jadi hari ini, jadi kesimpulan yang kita belajar hari ini adalah bahwa sistem persamaan linear 3 variabel adalah, siapa ada yang bisa menyimpulkan lagi? Rafika, Nadia? Suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki 3 variabel dan memiliki pangkat tertingginya
satu dan mempunyai beberapa variabel karena di situ ada kata-kata sistem. Jadi bukan ada beberapa variabel, Bu, ada beberapa persamaan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, sistem persamaan linear tiga variabel yaitu kumpulan beberapa persamaan yang terdiri dari 3 variabel dan pangkat tertingginya itu 1 yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, ada lagi? Bentuk umum dari sistem persamaan 3 variabel itu ada X tambah BY tambah CZ sama dengan D. Oke, ada lagi? Ada materi lagi yang kita pelajari? Siapa ada ingat? Saya Bu, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yaitu dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, oke. Kemudian satu lagi, yang untuk cara kita membuat modelnya bagaimana? Memisahkan X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa. Kemudian, Membuat persamaannya. oke. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa sistem persamaan linear itu ada beberapa banyak persamaan. Kemudian dia 3 variabel, ada 3 variabel. Setiap persamaannya ada 3 variabel, boleh A, B, C atau X, Y, Z. Yang penting variabel. Kemudian dia memiliki pangkat tertinggi 1. Kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya ada 3 cara, yaitu apa? Eliminasi, dan gabungan. Oke. Kemudian untuk cara kita mengolahnya, yaitu yang pertama tentukan dulu variabelnya. Habis itu kemudian kita tentukan dulu operasi matematikannya bagaimana. Oke, udah paham semuanya? Sudah. Oke, sekian pembelajaran tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana? Sekarang Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan, seru? Apa ada yang ingin diubah pertemuan selanjutnya? Enggak ada. Kita belajar lapangannya deh Bu. Belajar di lapangan? Iya. Oke, nanti kita belajar di lapangannya insyaallah. Dan jangan lupa minggu depan kita belajar tentang refleksi. Jangan lupa ya belajar. Iya, Bu. Nanti Ibu tanya lagi bagaimana refleksi. Nah, kemudian jangan lupa juga ini ada Ibu. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Iya, Bu. Kerjakan tugas masih per individu, jangan menyontek. Karena Ibu ingin melihat bagaimana kepahaman kalian. Baik. Oke, supaya pembelajaran materi yang kita belajar hari ini berkah dan yang sudah kita pelajari nggak lupa-lupa, kita baca doa penutup majelis dulu ya. Iya Bu. Oke, angkat tangan semuanya. Tolong pimpin Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.